kagum, maksudnya ya terpesona boleh, kagum. Oh, kita mesti itu kita ingat dari kebaikan, kita ingat dari kasih. Dia sudah bantu, dia sudah tolong kita ingat. Itu manusia. Ya, saya kira mungkin saya dan saudara punya pemahaman yang sama. Kita kadang-kadang, ya kita semua maksudnya kadang-kadang mengatakan begini, harus menolong dia karena dia baik sekali, dia kebaikan luar biasa tinggi dan itu kagum, terpesona. Tapi apakah kita tidak pernah kagum dan terpesona dengan kasih Tuhan? Mari saya ingin baca untuk 3 ayat penutup malam hari. Yesaya pasal 54. Saya ingin bawa kepada kita, kenapa benar-benar bahwa kita harus ingat, bukannya sekedar karena sembuh sakit penyakit kita harus diselamatkan, bukan karena diangkat kita masuk dalam hitungan saja, tetapi menjadi dasar untuk kita selalu ingat kasih Tuhan. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Atau saya mau berkata begini, seberapa besar sih kasih Tuhan itu dibanding dengan kasih manusia yang saya ilustrasikan tadi. Kasih manusia kita ingat, firman Allah bilang begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Katakan amin. Segala sesuatu boleh menggoncang iman kita, meruntuhkan segala sesuatu, tetapi kasih Tuhan dia tidak pernah bergoncang, dia tidak pernah beranjak dari hidup saya dan hidup saudara. Sehingga apa saudara? Sampai hari ini dan kita punya iman percaya sampai seterusnya, kasih Tuhan, kasih setia Tuhan masih tetap ada di dalam hidup kita. Berapa umur saudara? Saya baru kemarin 51 tahun. Bukan karena kita berulang tahun sudah, bukan karena baru 11 ya. 51 tahun kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak. Mungkin saya bilang, Tuhan saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan, saya banyak kesalahan, saya banyak dosa, tapi kasih Tuhan tidak pernah beranjak sampai hari ini. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah luntur. Mungkin saudara-saudara punya teman yang tadi, oh dia begitu baik, mungkin. Walaupun tidak ada masalah kita, tapi mungkin bisa luntur. Satu waktu dia bisa tolong engkau, tapi atau waktu berikut belum tentu dia bisa tolong. Atau mungkin kali-kali berikut belum tentu dia bisa tolong. Tapi kalau kita terjemahkan firman Tuhan ini, kasih setia Tuhan kepada kita, yang tidak berhenti saudara-saudara. Haleluya. Firman Tuhan bilang tidak akan beranjak. Di situ terus kasih Tuhan kepada kita. Setiap hari, setiap saat kasih Tuhan itu selalu nyata. Maka setiap engkau makan, angkat roti, ingin anggur, kau berkata terima kasih Tuhan, aku hidup ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Dan perjanjian damaiku, damai Tuhan dengan kita saudara tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak dan kasih Tuhan tidak pernah bergoyang. Ada teman saudara, dia cerita buruk tentang kita, temanmu bisa goyang kasihnya kepada kita, bisa luntur, tapi apapun yang terhadap Yesus Tuhan kita, kasih Tuhan yang tidak pernah bergoncang dalam diri. Amin. Ayat berikut yang kedua yang saya bilang tadi, dan kitab buku Titus pasalnya yang ketiga ayat 1 mulai. Saya coba baca dengan cepat ini saudara ya. Kitab Titus pasal 3 ayat 1. Saya baca dengan cepat karena ada 7 ayat. Saya bilang 1, ini saya baca dengan cepat sampai 7 ya. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ayat 2. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, dan mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ayat yang 3. Karena dahulu kata firman Allah, kita juga hidup dalam ini dulu, saudara, kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Ayat 4. Tetapi ini saudara perhatikan, tadi kan dulu saudara, ketika nyata kasih Tuhan dalam kemurahan Allah itu juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Gimana ayat 5? Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Katakan kita yang tadinya tidak taat, jahat, jahil, apa dan sebagainya, firman Tuhan bilang ya, dia sudah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permainan dia telah
ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Semua dia sudah berikan kepada kita. Ini bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, supaya kita ini menjadi pengingat bagi kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, oleh kasih karunia-Nya luar biasa, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Katakan amin.